Saudara, saudara, kita akan belajar lagi tentang berdoa bersama Bunda Maria. Tepat pada hari ini tanggal 7 Oktober, gereja merayakan pesta Santa Maria Ratu Rosario. Peristiwa terbesar yang melatar belakangi penetapan hari ini sebagai pesta Santa Maria Ratu Rosario adalah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Turki di Lepanto. Penasaran? Yuk bersama-sama kita simak kisah Santa Maria Ratu Rosario. Riwayat doa Rosario. Berdoa Rosario, berdoa bersama Bunda Maria sendiri, memohon keselamatan kekal dan dari putranya, Yesus Kristus, bagi kita di dalam lembah duka ini. Sebelum masuk pada peristiwa besar yang menyebabkan penetapan pesta Santa Maria Ratu Rosario, yuk kita lihat dulu bagaimana perjalanan hadirnya doa Rosario dalam gereja. Apa itu doa Rosario? Doa Rosario adalah devosi non-liturgi yang sangat populer di gereja Katolik. Melalui Rosario, gereja Katolik merenungkan karya penebusan Kristus dalam dua peristiwa sejarah keselamatan, peristiwa gembira, cahaya sedih dan mulia, sambil mendaraskan 1 kali doa Bapa Kami, 10 kali Salam Maria. Satu kemuliaan yang didahului dengan pendarasan syarat para rasul. 1 kali doa Bapa Kami, 3 kali doa Salam Maria, 1 kali doa kemuliaan. Praktik doa Rosario diambil dari kebiasaan doa di kalangan para rahib dalam kehidupan monastiknya zaman dahulu, di mana setiap harinya para rahib mendaraskan 150 buah mazmur atau doa ofisi, sebagaimana termuat di dalam kitab suci. Biasanya para rahib awam yang tidak bisa membaca dan mendaraskan doa Bapa Kami sebanyak 150 kali, para rahib menggunakan seutas tali bersimpul atau bermanik-manik untuk mempermudah mereka dalam menghitung seberapa banyak doa Bapa Kami yang telah mereka daraskan. Pada abad ke-11 muncul kebiasaan dari para rahib untuk memberikan salam kepada Bunda Maria sambil menundukkan kepala bila melewati patung atau arca Bunda Maria. Kebiasaan tersebut berkembang menjadi sebuah doa, yakni doa Salam Maria. Awalnya doa Salam Maria amatlah singkat. Doa itu hanya terdiri dari bagian pertama yang berakhir dengan kata-kata terpujilah buah tubuhmu. Doa itu didaraskan para rahib dan dihitung dengan seutas tali bersimpul dan bermanik-manik yang sama yang mereka gunakan untuk mendaraskan doa Bapa Kami. Lama-kelamaan muncul kebiasaan untuk menggantikan doa Bapa Kami dengan doa Salam Maria yang tetap didaraskan sebanyak 150 kali. Tidak lama setelah itu 150 buah mazmur yang didaraskan oleh para rahib melek huruf dibagi menjadi 3 bagian, di mana masing-masing bagian terdiri dari 150 buah mazmur. Demikian pula dengan doa Salam Maria yang didaraskan para rahib buta huruf, mereka pun membagi menjadi 3 bagian dengan masing-masing bagian terdiri dari 50 doa Salam Maria. Pada bagian pertama, doa Salam Maria melukiskan peristiwa kunjungan Gabriel dan kesediaan Maria menerima Almasih dalam kandungannya. Ini peristiwa awal dari penjelmaan juru selamat. Kemudian Maria mengungkapkan sendiri sukacitanya kepada Elizabeth, sanaknya, yang pada waktu itu juga sedang hamil. Sejak abad ke-12, doa Salam Maria mulai diulang-ulang selama berlangsungnya doa untuk mengenang 5 sukacita Santa Maria: kabar sukacita, kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, serta pengangkatan ke surga. Di abad pertengahan, umat Kristen memiliki devosi istimewa kepada 5 luka Yesus, yakni di kedua tangan, kedua kaki, dan lambung Yesus. Tidak hanya itu, ada pula devosi kepada 5 penumpahan darah Yesus, yakni pada saat sakrat maut, saat didera, saat di mahkota duri, saat disalib, dan saat ditikam lambungnya. Maria selalu hadir dalam penderitaan atau kesengsaraan Yesus. Maka tidak heran bahwa setelah jalan devosi
kepada sengsara Yesus, berkembang pula devosi serupa kepada Maria yang berduka cita. Devosi tersebut kemudian dikembangkan oleh Ordo Fransiskan dan Serikat Hamba Allah, Hamba Maria. Sejak abad ke-14, sudah ada kebiasaan untuk menghubungkan doa Salam Maria dengan renungan mengenai peristiwa Yesus. Di abad ke-15, berkaryalah seorang barawan bernama Dominikus dari Prusia. Ia berusaha menggabungkan doa Rosario dengan renungan-renungan tentang kehidupan Yesus dan ibunya. Mulai tahun 1475, muncullah tarekat religius dalam gereja yang mempopulerkan doa Rosario. Teknik cetak berhasil membuat daftar 15 peristiwa yang ditetapkan sebagai landasan renungan selama doa Rosario mulai dikenal di mana-mana. Sebuah buku yang dicetak di Ulm tahun 1483 mengajukan 3 rangkaian gambar di mana masing-masing gambar memuat 5 lukisan tersendiri, yakni 5 sukacita Maria, 5 penumpahan darah Kristus, dan 5 sukacita Maria sesudah bangkitnya. Inilah 15 Rosario yang dikenal hingga sekarang. Bagian kedua, doa Salam Maria yang berbunyi, Salam Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan pada waktu mati, amin. Baru menjadi doa resmi semenjak Paus Pius V 1996 sampai 1972 meresmikan Breviarium doa harian gereja pada tahun 1968. Doa Salam Maria yang utuh baru diterima secara umum di abad ke-17. Hikayat Pesta Santa Peron Maria Rosario. Peristiwa tersebut menetapkan penetapan 7 Oktober sebagai tanggal di mana seluruh gereja Katolik merayakan Pesta Santa Maria Peron Maria Rosario adalah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Turki. Di saat itu Paus Pius V menyuruhkan agar seluruh umat Katolik berdoa Rosario untuk memohon perlindungan Bunda Maria as gereja. Di bawah pimpinan Don Yohanes, pasukan Kristen berhasil memukul mundur pasukan Turki di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1971. Sebagai tanda syukur atas kemenangan pasukan Kristen dalam menghadapi pasukan Turki, Paus Pius V menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Our Lady of Victory yang kemudian oleh penerusnya Paus Gregorius XIII ditetapkan sebagai Pesta Rosario Suci. Paus Clemens X dan Paus Clemens XI mengukuhkan pesta tersebut bagi seluruh gereja di dunia. Paus Leo XIII kemudian menetapkan seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario untuk menghormati Bunda Maria. Bunda Maria sendiri meminta untuk berdoa melalui penampakannya, di antaranya bisa penampakan di Lourdes, Prancis 1858, di Fatima, Portugal 1917, dan di berbagai tempat lainnya. Di setiap penampakannya, Bunda Maria meminta untuk umat untuk berdoa serius sebagai penjahat yang ampuh dalam melawan kejahatan sehingga mendatangkan kedamaian serta kesejahteraan. Jadi bagaimana kamu sobat? Maukah kamu berdoa serius? Berdoa bersama Bunda Maria untuk melawan kejahatan? Marilah berdoa kepada Putra Bapa dengan pertolongan Bunda Maria, memohon keselamatan kekal bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.